Langsung aja kali. Awak nunggu orang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada saat ini telah memberikan kita hidayah, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul live pada sore hari ini. Salawat serta salam marilah kita tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah yakni ajaran Islam wal iman. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti live pada sore hari ini, yang insya Allah pada sore hari ini kami akan mendiskusikan sebuah tema dari matkul kami, yaitu matkul Ulumul Quran, yang mana temanya itu mengenai kemutawatiran Al-Quran. Oke, baik. Sebelum saya mulai, perkenalkan, saya Mustafa yang akan memimpin jalannya acara pada sore hari ini. Tapi saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan menjelaskan mengenai kemutawatiran Al-Quran pada sore hari ini. Di sini ada narasumber pertama yaitu Mas Wahyu Aditama, beliau salah satu mahasiswa STAI Al-Akbar yang akan menjelaskan mengenai kemutawatiran Al-Quran dengan detail-detailnya nanti ya. Kalau semisal nanti ada yang nggak tahu, boleh ditanyakan. Oke. Yang kedua, narasumber kedua yaitu ada Mbak Adilah Marwah Putri. Di sini Mbak Adilah Marwah Putri yang akan juga bergabung nanti untuk menjelaskan juga mengenai kemutawatiran Al-Quran. Oke, baik. Kita langsung saja untuk pemateri pertama. Narasumber pertama yaitu Mbak Adilah. Narasumber kedua yaitu langsung Mbak Adilah pertama ya. Mbak Adilah mengenai pengertian kemutawatiran Al-Quran. Silahkan Mbak Adilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adilah Marwah Putri menjelaskan pengertian kemutawatiran Al-Quran. Al-Quran kitab suci yang al-maqbulu bitawaturi yang dimaksud dengan ilmu kitab suci Al-Quran diriwayatkan secara otomatis. Periwayatan Al-Quran secara mutawatir ini berlaku dari awal periwayatan sampai dengan ahli periwayatan. Riwayat dan Al-Quran secara mutawatir ini berlaku dari generasi awal sampai dengan generasi Al-Quran. Semenjak Al-Quran diturunkan sampai dengan sekarang, dan inilah sejatinya antara yang membedakan Al-Quran dengan hadis. Memang dari hadis Nabi diriwayatkan secara mutawatir, tetapi tidak banyak. Dengan Al-Quran, semua sampai kepada periwayatan tidak berdasarkan riwayat secara mutawatir. Periwayatan tidak berdasarkan secara mutawatir, maka sering sekali Al-Quran didefinisikan tengah dan mendukung yang diriwayatkan secara mutawatir karena ini adalah bagian dari karakter dan keputusan yang dimiliki oleh Al-Quran. Al-Quran adalah yang bernama Imam Ghani dalam kitab Al-Muqtaf Musuhu dan hadis mendefinisikan riwayat mutawatir sebagai
sebuah yang diriwayatkan oleh banyak orang. Di antaranya mereka para perawi yang banyak. Jauh kemungkinan untuk menjadi konspirasi yang banyak ini terjadi dari semenjak awal riwayat hingga akhir riwayat. Dan ini kata beliau titik oleh Al-Quran berbicara tentang kemutawatiran Al-Quran. Oke, sudah ya. Mbak Dila, sudah penjelasan mengenai pengertian Al-Quran. Nah, sekarang kita langsung ke narasumber kedua untuk menjelaskan lebih detailnya lagi mengenai kemutawatiran Al-Quran. Kepada Mas Wahyu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tadi sudah diawali oleh penjelasan oleh Mbak Dila. Kalau kita bilang narasumber juga kayaknya ketinggian ya. Kita diskusi aja bareng-bareng ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama murid lah, sama-sama santri. Cuma ini sebagai kewajiban kita seorang thalibul ilmi untuk menyampaikan apa-apa yang sedikit kita bisa sampaikan. Dan semoga ini nanti bisa menjadi amal jariah kita, menjadi amal-amal yang tidak ada putusnya karena ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Tadi sudah dijelaskan tentang kemutawatiran Al-Quran yang secara singkatnya lebih gampangnya yaitu tersambungnya sesuatu, kalau di sini Al-Quran atau kabar yang lebih dari 3 atau 4 atau bahkan ada 30 yang tidak mungkin mereka bersekongkol untuk berbohong. Nah, itu secara singkat lah kemutawatiran begitu. Nah, kita akan mulai dengan kemutawatiran Al-Quran itu dengan surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami turunkan, benar-benar kami turunkan az-dzikra. Az-dzikra itu kata lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya, menjaga Al-Quran tersebut. Nah, dari surat Al-Hijr ayat 9 ini menjadi pondasi bagaimana Allah sendiri yang akan menjaga keutuhan dari Al-Quran tersebut dari diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW hingga nanti yaumul kiamah. Nah, dari aspek dasar dalil, yaitu Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Lalu dari aspek sejarah atau historis, maka kita bisa lihat nanti akan kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kemutawatiran Al-Quran itu dalam sejarahnya itu terjaga dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sampai sekarang, bahkan sampai nanti yaumul kiamah. Yaitu kemutawatiran Al-Quran itu terjaga setidaknya dari 4 aspek. Yang pertama yaitu bil hifzi, dengan hafalan. Yang kedua bil qiraah, yaitu dengan bacaan. Yang ketiga bil rosmi, dengan tulisan. Dan yang keempat yaitu bitasjil atau dengan rekaman. Yang pertama yaitu bil hifzi. Teman-teman sekalian, sahabat Nabi itu adalah orang Quraisy atau orang Arab asli, yang dimana mereka itu sebelum Nabi Muhammad diutus pun sudah memiliki kebudayaan untuk menghafal. Jadi budayanya itu menghafal.
terbukti dengan hafalnya mereka dengan bani-bani. Bani-bani itu hafal bahkan sampai nenek moyang mereka dihafal bani-bani. Maka dari itu tidak heran ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu langsung berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Apalagi ditambah dengan motivasi dari Rasulullah SAW dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Qalu ya Rasulullah manhum. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Qala, Rasulullah SAW menjawab, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khossatuh. Beliau SAW menjawab, mereka adalah ahli Quran, ahli orang-orang yang dekat dan dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya. Masya Allah. Bagaimana para sahabat termotivasi oleh hadis Rasulullah SAW agar lebih giat dalam menghafal Al-Quran. Lalu ada hadis berikutnya, yaitu dari hadis Sunan Tirmizi, pada hari kiamat Al-Quran akan datang kemudian berkata, wahai Rob, berilah dia pakaian. Pada hari kiamat Al-Quran akan datang kemudian berkata, wahai Rob, berilah dia pakaian. Maka dipakaikanlah kepadanya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, wahai Rob, tambahkan kepadanya. Maka dipakaikan kepadanya pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, wahai Rob, ridhoilah dia. Akhirnya dia pun diridhoi. Kemudian dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah. Ini saya akan ditambahkan kepadamu satu pahala kebaikan pada setiap ayat. Jadi begitu besarnya pahala orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka dari itu para sahabat sangat termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Dan ada hikmahnya ketika Al-Quran turun kan secara bertahap, tidak langsung gelondongan satu Al-Quran gitu kan, tapi bertahap secara turun-temurun. Dari hikmah itu maka para sahabat lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Jangankan para sahabat, di zaman sekarang saja para penghafal Al-Quran yang mungkin itu sangat banyak. Bahkan dari kita tahu pesantren Tebu Ireng itu menghasilkan ratusan ribu penghafal Al-Quran. Dan mungkin, dan yang terkenal misalnya Ustaz Adi Hidayat, Gus Baha, itu mereka seorang orang ulama yang sangat mungkin dalam hafalan Al-Qur'annya, apalagi para sahabat yang memiliki bahasa tersebut. Dan guru saya sendiri juga yang saya temui langsung, Ustaz Nurholis Kholik Hafizahullah, beliau juga ketika disetorkan hafalan, itu kita muridnya itu tidak perlu menyebutkan ayat berapa, surat apa, tapi langsung menyetorkan misalnya di tengah-tengah juz berapa gitu kita setorkan, itu beliau langsung tahu dan persis di mana ayat itu dan kesalahan panjang pendeknya. Begitulah sangat istimewanya para penghafal Al-Quran. Maka dari itu kita dari Bilhifzi ini semoga kita itu semoga kita termasuk, walaupun tidak termasuk mungkin bisa besok anak kita atau cucu kita, semoga kita termasuk ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Kembali ke cerita sahabat. Maka sahabat menghafal Al-Quran dari bertahap secara turun-menurun. Dengan begitu lebih tertanam di hati para sahabat. Nah, dari hafalan para sahabat tersebut, maka di Nabi Muhammad pertama Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran, maka langsung disampaikan dan langsung dihafalkan oleh para sahabat. Terus seperti itu dari sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin, dan seterusnya
hingga sampai ke zaman sekarang, yaitu dari sebuah buku bahwa sanad Al-Quran di Jawa, Madura, Bali itu setidaknya ada 5, yaitu pertama Ki Haji Muhammad Munawir, Krapek, Yogyakarta. Yang kedua Ki Haji Muhammad Sa'ad bin Ismail, Sampang, Madura. Yang ketiga Ki Haji Muhammad Sitayu, Gresik. Yang keempat Ki Haji Muhammad Mahfud Akhtar Masih. Dan kelima Ki Haji Dahlan Khalil, Rejoso, Jombang. Nah, dari kelima tersebut mungkin ada, semoga kita ada yang tersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Amin, Dan amin. pasti semua guru kita yang hafiz itu, yang ulama Al-Quran, pasti memiliki sanad yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, itu pertama bil hifzi. Yang kedua yaitu bil qiraah. Dari bil qiraah, kita awali kajian bil qiraah itu dari sebuah pertanyaan. Ada sebuah postingan atau celetukan atau entah maksudnya apa, orang orientalis mungkin itu ingin memelesetkan kita sebagai umat Islam yang mungkin kurang paham tentang Al-Quran. Ada cerita bahwa seorang orientalis atau misionaris, entah siapa gitu, itu bilang bahwa Al-Quran itu sudah berubah. Buktinya ada berbagai macam bacaan di dalam Al-Quran. Hanya orang-orang ulama itu menyembunyikannya. Padahal kita saja yang santri ini, alhamdulillah kita dapat ilmunya bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai lajnah. Banyak hadis yang sudah menyampaikan hal tersebut. Contohnya satu hadis dari riwayat Muslim, itu ada cerita bahwa ketika sahabat Hisham membaca surat Al-Furqan dengan lajnah yang berbeda dengan Umar bin Khattab, itu langsung ditarik sama Umar bin Khattab. Wah Hisham, ini kan, apa yang kamu baca? Kenapa kamu membaca seperti ini? Lalu ditarik, dibawa menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Umar mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Hisham membaca seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan, tapi langsung bertabayun. Coba bacakan Hisham, apa yang kamu baca tadi dari surat Al-Furqan. Lalu dibaca oleh sahabat Hisham. Terus lalu Rasulullah membenarkan, iya benar, itulah bacaan benar. Lalu kepada Umar, coba Umar, kamu baca apa yang kamu hafalkan. Lalu dibaca juga. Lalu juga Rasulullah membenarkan. Lalu Rasulullah memberitahu, sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf atau 7 dialek bahasa. Karena itu bacalah dengan huruf yang mudah bagi kalian. Nah, itu adalah salah satu dasar hadis bahwa Al-Quran itu diturunkan tidak dengan hanya satu lajnah atau satu bacaan, yaitu dengan 7 bacaan atau 7 dialek bahasa. Analoginya gampang, ketika bahasa Jawa saja yang bacaan inggi itu bisa banyak versi, bisa inggi, inji, atau enggi, kan banyak. Dalam bahasa Jawa saja satu kata mempunyai banyak bacaan atau banyak lajnah, apalagi bahasa Arab yang juga luas. Dari itu, untuk memudahkan, hikmahnya adalah memudahkan para sahabat sehingga sangat mudah untuk menghafalkan Al-Quran dengan lajnah masing-masing. Nah, maka dari itu, setelah para sahabat mendapatkan hafalan dari Rasulullah SAW, lalu disampaikan pada tabi'in, lalu saat kekhalifahan Utsman bin Affan, tersebarlah para qori, para hufaz, para halimul Quran untuk menyebarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Maka dari itu terjadi banyak
perbedaan bacaan qiraah di kaum muslimin. Maka dari itu setelah itu muncullah para imam-imam qori, imam-imam qiraah, yaitu pada masa tabi'in pertengahan, yaitu seperti Imam Qulun, Imam Al-Bazi, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Imam Kitai, yang semuanya memiliki 2 rawi. Dan seterusnya sampai menghasilkan ulama-ulama Al-Quran seperti Ibnu Mujahid yang merangkum menjadi As-Sab'ah, Abu Amr Ad-Dani, dan Imam Syatibi, dan Ibnu Al-Jazari yang merangkum menjadi qiraat 10. Nah, begitulah bil hifzi dan bil qiraah. Gimana Mas Mustafa? Masih lanjut nggak ini? Masih 2 lagi nih. Oke, monggo dilanjut, masih ada waktu. Nanti kalau udah selesai dipotong aja ya. Siap, santai. Monggo dilanjut. Yang berikutnya yaitu birrosmi. Nah, ini birrosmi ini yang kita juga sama-sama baru belajar, yaitu kemutawatiran Al-Quran dari segi tulisannya. Pertama-tama yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu, langsung memerintahkan sahabat untuk menghafal dan menulisnya. Nah, pada saat itu yang keren itu para sahabat semua itu menulis bukan seperti kita di kertas gitu gampang kan, apalagi sekarang zamannya di HP gitu kan, diketik gitu. Beliau para sahabat menulis di pelepah kurma, di tulang, di kulit hewan, dan semuanya terpencar, belum menjadi satu. Dan yang jadi poin pentingnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah SWT, semuanya sudah tertulis, tapi hanya belum menjadi satu, yaitu masih terpencar antara perhalaman-perhalaman. Jadi tidak menjadi satu, belum menjadi satu utuh. Nah, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, terjadilah perang Yamamah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadilah perang Yamamah. Maka dari atas kejadian itulah ada usulan dari Umar bin Khattab agar mengumpulkan tulisan tersebut dan menyalinnya agar tidak hilang, karena di perang Yamamah itu banyak para hamilul Quran atau menghafal Al-Quran yang syahid di medan peperangan. Maka itu ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai pimpinan untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan 2 sumber, yaitu yang pertama tulisan Al-Quran yang ditulis di depan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua yaitu dari hafalan para sahabat. Jadi check and recheck-nya itu sangat teliti, tidak sembarangan untuk mengumpulkan Al-Quran. Bahkan Zaid bin Sabit waktu itu sempat menolak karena beratnya tanggung jawab tersebut. Dan akhirnya oleh tim yang ditulis Zaid bin Sabit, maka jadilah satu mushaf yang waktu itu dipegang langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu berikutnya kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada saat Khalifahan Umar bin Khattab, maka tidak terjadi banyak perkembangan dalam proses. Hanya para pengajar Al-Quran disebar ke berbagai daerah untuk mengajarkan Al-Quran. Lalu pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terjadilah kejadian ketika perang terjadi, kaum muslimin bersatu untuk melawan musuh. Maka di situ ada peristiwa yang
hampir umat muslim saling bertengkar karena terjadi perbedaan bacaan. Maka dari itu, atas usulan sahabat, maka diusulkan untuk menulis lagi. Atas usulan Hudzaifah Ibnu Al-Yaman, maka disarankan untuk ditulis lagi dengan versi yang bisa mencakup seluruh bacaan qiraah. Maka dari itu ditunjuklah lagi Zaid bin Sabit sebagai ketuanya, dibantu oleh Abdullah ibnu Zubair, Zaid ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Al-Haris ibnu Hisam untuk menuliskan kembali Al-Quran menjadi satu mushaf yang mencakup seluruh qiraah. Maka dari itu ditulis, lalu Utsman bin Affan menyuruh untuk ditulis kembali kepada logat Quraisy. Maka hasilnya menjadi 4 mushaf yang disebar ke Madinah, ke Basrah, dan lain sebagainya. Dari situ maka jelas runtutan dari kejadian dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar, dan zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu muncullah ulama-ulama Rasam Utsmani yang disebut Asy-Syaibani, yaitu Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman bin Najjar. Dan sebelum itu, dan pada saat terjadinya hasil mushaf Utsmani itu belum ada harokat. Kapan harokat itu muncul? Yaitu pertama pada saat Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di situ ada peristiwa seorang gubernur dengan sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah mengirim surat kepada Gubernur Ziyad. Wahai Ziyad, kirimlah utusanmu, anakmu untuk menghadapku, Muawiyah. Lalu dikirimlah anak gubernur itu Ziyad kepada Muawiyah. Lalu setelah itu utusan itu berkata kepada Muawiyah, tapi banyak lahan atau kesalahan bahasa Arab yang terjadi ketika berbicara dengan Muawiyah. Maka dari itu Muawiyah langsung menegur Ziyad, gubernur waktu itu, untuk atas peristiwa tersebut. Maka Ziyad itu ketika itu berinisiatif untuk meminta tolong kepada ulama di Basrah, yaitu kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, untuk bagaimana ini untuk menangani terjadinya lahan atau kesalahan baca umat muslim. Maka dari itu Abu Aswad Ad-Du'ali pertama tidak mau, karena seperti menentang kesepakatan para sahabat. Lalu dengan usaha Ziyad mengirim seseorang yang ketika Abu Aswad Ad-Du'ali lewat di orang tersebut membaca sesuatu ayat dengan salah, dengan lahan, yaitu membaca surat benar. Bacalah salah satu Al-Quran, tapi lakukanlah lahan terhadapnya. Membaca surat At-Taubah ayat 3 dan mengganti kata warasuluhu menjadi warasulihi.
yang artinya nanti akan menjadi sangat fatal atau berbeda. Karena ketika warusuluhu, Allah berlepas dari orang warusuluhu, Allah dan Rasulnya berlepas dari orang musyrik. Tapi ketika diganti warusulihi, jadi artinya Allah berlepas dari orang musyrik dan Rasulnya. Maka dari itu Abu Aswad Du'ali bertekad untuk membuat sebuah metode untuk meringankan para non-Arab untuk mudah untuk membaca Al-Quran. Maka dari itu ulama Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ziyad memberikan harokat di akhir-akhir kata, yaitu A dengan titik atas, I dengan titik bawah, dan U dengan titik depan, dan seterusnya hingga ada Nasr bin Asim bin Yahya bin Ya'mar, ulama ahli Qur'an dan bahasa, juga membuat penambahan, yaitu membedakan huruf yang berbentuk sama. Itulah kemutawatiran Al-Quran dengan Rosmi yang sampai sekarang yang ada lajnah pentasih mushaf Al-Quran yang fungsinya untuk menjaga kemurahan Al-Quran yang dicetak yang disebarkan kepada masyarakat. Dan pertama Al-Quran dicetak itu di Hamburg tahun 1431 Masehi. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu Bitasjil, yaitu kemutawaritan Al-Quran dari segi rekaman, yaitu yang memperkasai adalah Habib Said tahun 1953 Masehi dari Majelis Al-Daurah Al-Jamiah Kairo. Atas dasar waktu itu banyak ahli kiroah yang meninggal dunia, sehingga sama seperti Abu Bakar mempunyai inisiatif untuk bagaimana ini kiroah kita bagaimana di masa depan. Maka dari itu Habib Said mempunyai inisiatif untuk dan sampai sekarang ada rekamannya, yang bila kita ada aplikasi yang semua kiroah ada rekaman tersebut. Tapi untuk belajar kiroah kita harus belajar kepada guru. Ya, alhamdulillah kita di Al-Akbar punya guru kiroah yang luar biasa, yaitu Ustaz Mudawi Ma'arif Al-Hafiz Kristian. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk pertanyaan bisa monggo dipertanyakan, jika kita bisa jawab, kalau enggak ya nanti kita tanyakan kepada guru-guru kita. Baik, terima kasih Mas Wahyu yang telah menjelaskan mengenai kemutawatiran Al-Quran, sangat luar biasa nggih. Ini kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab nggih Mas Wahyu. Di sini ada dua pertanyaan dari Mbak Isna Aulia Yumna. Pertanyaannya, apakah zaman dahulu ada yang ingin menghancurkan kemutawatiran Al-Quran? Monggo dijawab langsung Mas Wahyu. Datanya kita siapa-siapanya kita tidak punya datanya, tetapi di dunia ini menurut saya jangan ya, tapi di dunia ini pasti ada baik dan ada buruk, dan ada yang menjaga, pasti ada yang ingin menghancurkan, yang kita sebut di saat zaman kita ini sebagai kaum orientalis yang ingin menghancurkan Islam. Bahkan ada yang membuat tandingan Al-Quran, tetapi tidak bakal terjadi, dan aneh pasti ketika membuat tandingan Al-Quran. Gitu. Mungkin itu ya. Apa ada ditambahkan Mbak Dila? Atau Mas Mustafa menambahkan? Dan mungkin Mbak Dila ada yang mau ditambahkan mengenai penjelasannya Mas Wahyu tadi? Kalau ada tambah. Cukup ya? Nah, ada lagi Mas Wahyu pertanyaan dari Ila Iai.
pertanyaannya, apa saja kemukjizatan Al-Quran? Bentar, kemujizatan Al-Quran. Bagus itu pertanyaan, tapi kita harus buka data dulu ya, kalau kemujizatan Al-Quran. Gak apa-apa, mungkin Mas Wahyu di sini masih ada waktu 2 menit lagi. Mungkin Mas Wahyu bisa menjawab, atau Mbak Dila? Oh ya, salah satunya ketika ada kaum orientalis yang tadi menuduh bahwa Al-Quran itu telah berubah karena adanya perbedaan bacaan, karena qiraah tersebut yang kita tadi jelaskan bersama-sama. Itu menjadi mukjizat tersendiri. Dari segi qiraah itu menjadi mukjizat tersendiri. Kenapa? Karena jika satu bacaan misalnya kita yang kenal Imam Hafiz An-Asim gitu kan, itu qiraah itu mutawatir gitu. Tapi hanya satu qiraah. Tapi ini 7 qiraah atau bahkan 10 qiraah. Itu mutawatir terjaga dari zaman Nabi sampai sekarang, bahkan sampai yaumil akhir. Itu adalah kemujizatan tersendiri dari segi bacaan qiraah. Tidak ada kitab atau buku apapun yang terjaga dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang dengan 10 macam dialek bahasa. Bahkan dari segi pemaknaan ketika terjadi perbedaan bacaan itu saling melengkapi. Seperti Maliki sama Maliki itu sama-sama memiliki akar kata yang sama-sama, yaitu menguasai. Yang satu merajai dan yang satu menguasai. Maka dari perbedaan bacaan itu bisa menjadi hasanah tafsir sendiri, belum nanti dari segi fikih dan lain sebagainya. Maka dari itu salah satu mungkin yang bisa saya jawab dari kemujizatan Al-Quran. Belum dari segi ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan itu banyak sekali ayat Al-Quran tentang alam yang baru bisa ditemukan pada zaman modern. Itu sudah disebutkan di zaman 1400 tahun lalu oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti Big Bang. Itu juga sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Terus terpisahnya 2 lautan. Itu juga disebutkan oleh Al-Quran. Yang baru ditemukan di zaman modern. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Kayaknya di sini sudah cukup deh waktunya Mas Wahyu. Sudah selesai mungkin. Oh iya, ini masih ada pertanyaan satu lagi Mas Wahyu. Apakah masih? Ya boleh lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya dari semangatasi. Ini namanya semangatasi. Tapi pertanyaannya saya bacakan, apa penyebabnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Monggo Mas Wahyu. Kalau penyebab mungkin hikmah ya, Kalau penyebab itu gimana ya? Enggak, bukan penyebab, tapi itu ketentuan Allah untuk menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmahnya yaitu pertama, Al-Quran lebih mudah dihafal oleh para sahabat. Ketika kita menghafalkan Al-Quran juga langsung satu buku itu, satu kitab itu pasti juga kesusahan. Tapi dengan bertahap, mungkin hari ini 1 halaman, dimungkinkan dari hari berikutnya dan seterusnya. Seminggu baru 1 halaman misalnya, terus minggu berikutnya 1 halaman berikutnya. Maka itu lebih nyantol, lebih tertanam daripada yang langsung menghafal satu kitab. Itu yang pertama, memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Dan sahabat itu ketika mendapatkan Al-Quran itu mengerti maknanya
dan langsung mengamalkan, nggak kayak kita ya. Kita itu kadang-kadang cuma menghafal aja dan nggak ngerti maknanya dan nggak bisa mengamalkan itu ya. Itu perbedaan kita dengan para sahabat ya. Kalau beliau-beliau itu para sahabat, masya Allah itu mendapatkan Al-Quran, menghafalnya dan mengamalkannya, maka langsung seperti tubuh mereka Al-Quran itu. Bahkan Rasulullah SAW ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Masya Allah, itulah salah satu hikmah dari diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang kedua, mungkin hikmahnya adalah agar para sahabat lebih memahami, karena dicocok dengan apa yang terjadi dengan kejadian tersebut. Walaupun tidak semua Al-Quran itu turun dengan diturunkan dengan ada asbabun nuzulnya. Tapi ketika ada asbabun nuzulnya, maka para sahabat lebih memahami apa yang dimaksud dengan Al-Quran tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa kami jawab. Mohon maaf. Walau alam bisawab. Gimana, sudah puas dengan jawabannya Mas Simangatasi? Ya, telah. Selamat sore, assalamualaikum. Mas Simangatasi. Mas sama Mbak ini, Mas Simangatasi. Kayaknya waktunya sudah cukup, Mas Wahyu. Alhamdulillah. Mohon maaf jika banyak salah keliru. Mohon maaf jika banyak salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Oke. Saya sebagai moderator juga mohon maaf sebesar-besarnya mungkin ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, dan juga teman-teman terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti live pada sore hari ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Mustafa Basila. Terima kasih. Oke, sama-sama.